Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan kelompok 11 mau mempresentasikan tentang judul kami, yaitu pengaruh profitabilitas, struktur aset, resiko bisnis, dan kebijakan dividen terhadap kebijakan utang. Di sini kelompok kami ada Indah Permatasari dengan NIM 2017-310-567, dan saya Adi Faisal Maulana dengan NIM 2017-310-737. Next. Latar belakang suatu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, yang terpenting adanya pendanaan untuk keberlangsungan hidup pada bisnis tersebut. Perusahaan sangat membutuhkan pendanaan sebagai modal untuk kebutuhan pengoperasian usahanya. Perusahaan harus dapat memperoleh sumber pendanaan internal maupun eksternal. Sumber pendanaan internal dapat diperoleh dari para pemegang saham, modal pribadi, arus kas, dan lain sebagainya. Sumber dana eksternal diperoleh dari kreditur dan investor. Besar kecilnya hutang yang akan digunakan untuk mendanai perusahaan diputuskan oleh pihak perusahaan melalui kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang dibuat oleh manajemen untuk memperoleh dana sebagai bagian keputusan pandangan perusahaan tersebut. Perusahaan mengambil kebijakan hutang sesuai dengan kemampuan mengembalikan hutang kepada para kreditor. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang? Yang ketiga, apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap kebijakan hutang? Dan yang terakhir, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang? Tujuan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, struktur aset, risiko bisnis, dan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang. Landasan. Dalam teori keagenan menjelaskan tentang ekonomi yang saling bertentangan, yaitu hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Menurut Weston tahun 92, teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham, sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham itu sendiri. Keuntungan yang dihasilkan perusahaan dapat digunakan untuk membeli sekuritas, membayar hutang, membagikan kepada pemegang saham dalam berbentuk dividen, atau menyimpannya sebagai tambahan modal perusahaan. Pembayaran dividen yang tinggi dapat menurunkan proporsi modal sendiri, sehingga perusahaan cenderung meningkatkan penggunaan hutangnya dalam pembiayaan investasi. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kondisi pembayaran dividen terbaik untuk struktur permodalan, yang merupakan realisasi persyaratan pemegang saham untuk mendapatkan dalam jumlah besar. Next. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Itu ada 4 hipotesisnya. Yang pertama, H1, profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Kedua, struktur aset berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Ketiga, risiko bisnis berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Dan yang keempat, kebijakan dividen berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Next. Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang menggunakan data sekunder karena data laporan keuangan yang diperoleh berupa laporan laba rugi, neraca, dan kualitas aktiva produktif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, termasuk dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan alat uji statistik dalam pengujian hipotesisnya. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan model-model matematis hipotesis yang berkaitan.
Pengujian hipotesis menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, struktur aset, risiko bisnis, dan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufacturing di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Di sini ada kebijakan hutang sebagai variabel independen, profitabilitas sebagai variabel independen, struktur aset sebagai variabel independen, risiko bisnis sebagai variabel independen, dan kebijakan dividen juga sebagai variabel independen. Selanjutnya, data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang berbentuk data kuantitatif pada laporan keuangan perusahaan. Data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2015. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui data dokumentasi yang diperoleh dengan cara memahami jurnal yang memiliki hubungan keterkaitan. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda untuk mengetahui arah positif atau arah negatif pada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian ini menggunakan alat bantu statistik berupa software SPSS. Yang pertama ada uji statistik deskriptif untuk mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Pada uji asumsi klasik terdapat uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residu yang terdistribusi normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel tetapi untuk nilai residual. Seringkali kesalahan dapat terjadi yaitu bahwa tes normalitas dilakukan untuk setiap variabel. Ini tidak dilarang, tetapi model regresi yang memerlukan normalitas dalam nilai residual bukan dalam variabel penelitian. Yang kedua ada uji multikoliniaritas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam metode model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel independen akan terganggu. Yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Dalam uji ini memeriksa apakah terdapat perbedaan yang tidak sama antara pengamatan residual dan lainnya. Model regresi yang memenuhi syarat apakah adanya kesamaan residual satu observasi dengan observasi lainnya yang disebut homoscedasticity. Selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara periode T dengan periode sebelumnya. Singkatnya, analisis regresi melibatkan pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga tidak ada korelasi antara nilai yang diamati dengan data yang diamati sebelumnya. Selanjutnya ada uji kelayakan model. Yang pertama ada uji F. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai sig F kurang dari 0,05, maka kemunculan semua variabel independen akan berdampak pada variabel dependen. Jika nilai sig F lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians pada variabel terikatnya. Nah, secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkeruadatkan koefisien korelasi. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Jika koefisien determinasi mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Dan jika koefisien determinasi mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat menjelaskan variabel dependen. Yang selanjutnya ada uji T. Uji T digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05,
Maka disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufakturing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2012 sampai 2015. Data yang diambil dari penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Pada penelitian ini, kriteria-kriteria yang diterapkan antara lain yang pertama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangan lengkap dari periode 2012 sampai 2015. Yang kedua, perusahaan yang memiliki ekuitas positif selama periode 2012 sampai 2015. Yang ketiga, periode dalam laporan keuangan tersebut berakhir setiap tanggal 31 Desember karena menghindari adanya perbedaan waktu dalam pengukuran variabel. Yang keempat, perusahaan tersebut tidak memiliki laba negatif selama periode 2012 sampai 2015. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.